Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhadji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhadji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini ada tema sangat menarik, sangat tertarik Anda dengan tema ini. Kata seandainya, sekiranya, dan andai, ya. Maksudnya hampir semua sama, ya. Seandainya, sekiranya, dan andai. Bahasa Rusia itu если бы, dua kata. Если бы. Coba ikut saya. Если бы. Если бы. Kata ini dalam kalimat yang terdiri dari klausa utama. Klausa utama adalah akibat dan klausa bawahan yang adalah klausa bersyarat tidak nyata. Yang bersyarat tidak nyata yaitu pengandaian tidak bisa terjadi, ya, tidak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi. Struktur kalimat ini seandainya atau sekiranya, andai itu dulu, ya, если бы, если бы, если бы. Dan yang bagian kalimat ini adalah klausa bawahan, ya. Если бы, terus plus subjek, plus kata kerja past tense, dalam past tense, terus ada koma, tempatnya koma, dan subjek lagi plus бы, plus kata бы, plus kata kerja past tense. Itu struktur kalimat untuk kalimat yang pengandaian tidak bisa terjadi. Contoh, ya, kita semua bahan bisa mengerti kalau kita membahas contohnya. Contoh, seandainya saya presiden, saya pasti merubah atau membatalkan pajak. Itu tidak bisa terjadi, ya, tetapi cuma mungkin itu fantasi orang. Ya, seandainya saya presiden, saya pasti merubah pajak atau membatalkan pajak. Seandainya, если бы, coba, если бы ya, saya ya. Dan past tense был itu pada masa lampau. Kita di sini menggunakan masa lampau. Kenapa? Karena tidak bisa terjadi. Itu strukturnya khusus. Был kalau bahasa Inggris itu was, ya. Kalau bahasa Indonesia adalah, ya, adalah. Past tense adalah itu был. Itu kata siapa di sini dalam kalimat ini? Kata siapa? Kata laki-laki, ya, karena kita sudah belajar kata kerja itu быть dalam past tense был untuk laki-laki, была untuk perempuan, были untuk jamak. Jadi di sini past tense был. Если бы я был президентом. Kata президент sampai sini, ya, itu nominatif. Presiden berjenis kelamin laki-laki. Tetapi dalam kalimat ini yang terjadi siapa, ya, saya terjadi jikalau, ya, seandainya saya presiden, ya. Jadi itu dalam kasus instrumental. Kita harus itu belajar hafal, ya. Kalau kalimat seperti itu yang pengandaian tidak bisa terjadi, ya, di sini kita harus menggunakan kata kerja past tense, был atau была. Kalau kata saya, Violeta bilang, seandainya saya presiden, saya pasti merubah pajak. Itu если бы, jadi если бы я была, karena saya perempuan, ya. Если бы я была президентом. Kata kerja kita sudah belajar. Di sini past tense, был, была, были. Itu tergantung siapa, ya, perempuan, laki-laki, atau bentuk jamak. Subjeknya. Если бы я был президентом itu instrumental. Kasus instrumental kita sudah membahas di channel ini, sudah ada pelajaran, silahkan nonton jika Anda sudah lupa atau belum nonton. Президентом, akhirannya on karena presiden berjenis kelamin laki-laki, instrumental.
koma ya, itu klausa bawahan. Terus ada koma dan ada klausa utama. Я бы отменил налоги. Di sini бы lagi. Di sini ada бы ya, dalam klausa utama ada бы, dan dalam klausa utama juga ada бы. Бы itu artinya seandainya. Itu tidak terjadi, tidak mungkin terjadi, tidak bisa. Tapi seandainya atau andai atau sekiranya, itu artinya бы. Cuma 2 huruf ya, бы, бы. Если бы я был президентом, я бы lagi. Karena di sini если бы dan бы di sini harus tambah lagi. Cuma бы di sini если бы, di sini hanya бы ya. Я бы отменил itu membatalkan dalam past tense. Отменил. Diakhiri dengan L ya, diakhiri dengan L. Ini past tense L, ini past tense L untuk laki-laki ya, kalau subjeknya adalah laki-laki. Отменил налоги. Налоги itu pajak-pajak ya, kalau jamak, kalau satu pajak налог. Kalau banyak pajak налоги ya. Jadi di sini pajak-pajak ya. Pajak-pajak. Itu jamak. Jamak. Terus ada lagi ya, ada contoh lagi. Seandainya uang tumbuh di pohon, pasti semua orang jadi kaya raya. Jadi menjadi kaya. Jadi seandainya, если бы lagi ya, seandainya, если бы uang, деньги, dalam bahasa Rusia uang selalu dalam plural ya, dalam bentuk plural. Деньги, если бы деньги росли, tumbuh, росли. Di sini diakhiri dengan li karena деньги plural, деньги itu jamak, bentuk jamak. Jadi di sini kata kerja diakhiri li. Kenapa? Karena subjeknya banyak, itu jamak ya, subjeknya bentuk jamak, деньги. Росли, past tense, на деревьях, di pohon, на деревьях. Kalau satu, дерево, satu pohon, дерево. Kalau banyak, деревья, ya деревья. Tetapi di sini на деревьях itu kasus preposisi jamak. Jadi на деревьях. Tetapi kalau tunggal, ya kalau tunggal nominatif, дерево diakhiri dengan o, дерево itu netral, ya, itu kata benda netral. Jadi kata benda jamak dalam kasus preposisi diakhiri dengan ях, на деревьях. Di sini на деревьях, koma, terus semua orang jadi kaya raya. Semua, все, terus orang jamak, люди, ada kata khusus ya untuk jamak, orang jamak. Kalau banyak orang, люди, ya, люди. Terus были, ya, были di sini kata kerja dalam past tense yang adalah dalam past tense untuk jamak. Kalau subjeknya jamak itu были diakhiri li, были. Бы lagi ya, di sini бы lagi, kita tambah бы lagi, harus begini, harus tambah бы. Karena itu kalimat yang pengandainya tidak bisa terjadi. Были бы, terus kaya, богатый. Di sini богатый itu kata sifat bentuknya pendek. Kita sudah belajar kata sifat bentuk pendek dan kata sifat bentuk panjang, bentuk lengkap. Kita sudah belajar ini. Terus ada contoh lagi. Seandainya kita adalah burung, kita semua bisa terbang, ya. Tapi itu tidak bisa terjadi. Terus seandainya, если бы мы были adalah past tense ya. Если бы мы были, мы jamak, kami kita itu selalu jamak. Untuk bahasa Rusia, мы были птицами lagi. Di sini instrumental ya.
Di sini instrumental. Instrumental. Terus di sini instrumental. Instrumental. Di sini instrumental lagi. Instrumental lagi. Di sini instrumental lagi. Инструментал lagi ya. Jadi, если бы мы были птицами, burung dalam instrumental bentuk jamak diakhiri dengan mi, mi. Птицами. Kalau tunggal satu burung птица. Ya, kalau burung-burung птицы itu nominatif ya. Sekarang dalam instrumental птицами. Если бы мы были птицами, мы бы lagi di sini ya, harus lagi. Мы бы. Kita lagi ya. Jadi maknanya seandainya dua kali ya, dalam klausa bawahan dan dalam klausa utama juga. Мы бы могли летать. Bisa itu kata kerja modal, bisa dan mampu kata kerja modal. Nanti kita akan belajar kata kerja ini. Untuk jamak past tense itu magli. Kalau subjeknya adalah subjek yang jamak. Setelah ini kata kerja harus diakhiri dengan li, magli, past tense ya, dalam past tense, dalam masa lampau. Могли летать. Di sini infinitif ya, di sini kata kerja infinitif, летать, terbang. Terbang itu летать. Lagi, contoh nomor 4. Seandainya saya jadi kamu, ya, seandainya saya jadi kamu, tak akan pernah saya melakukan hal ini. Itu sering ya, kita sering bilang kepada orang ya, seandainya saya jadi kamu, saya tidak mengeluarkan banyak uang. Seandainya saya jadi kamu, saya tidak pergi ke negara itu karena di sana berbahaya dan lain-lain ya contohnya. Jadi, seandainya saya jadi kamu, если бы, seandainya dulu ya, если бы saya был тобою. Был itu adalah ya past tense untuk laki-laki. Di sini kata siapa? Di sini kata laki-laki. Karena был, я был. Если бы я был. Terus тобою itu instrumental, kasus instrumental. Untuk kata ganti orang, kasus instrumental. Karena kita tahu yang kamu itu ты, ya ты dalam nominatif, ты. Tapi dalam instrumental menjadi тобою. Dalam instrumental bentuknya kata ganti kamu, ты, menjadi тобою. Terus я, saya, я бы, lagi ya, saya, dan seandainya lagi, я бы akan pernah, никогда. Itu kata keterangan waktu. Никогда этого не сделал. Tidak melakukan hal ini ya. Hal ini dulu. Этого itu kata ganti penunjuk. Этого не сделал. Kita sudah belajar ya yang kata penunjuk dalam kasus, hampir dalam semua kasus kita mengerti kenapa eta menjadi этого dan huruf G dibaca V ya. Huruf G dibaca V. Sudah ada pelajaran tentang ini. Dan contoh nomor 5, andai dia seorang milioner, dia pasti membeli pulau. Ya, itu tidak bisa terjadi, tapi itu kalimat tentang pengandaian tidak bisa terjadi. Если бы, andai, juga orang Indonesia bilang 3 macam, bisa seandainya, sekiranya, bisa andai ya. Andai dia seorang milioner. Если бы он maksudnya dia laki-laki.
Если бы он был, ya adalah itu был past tense untuk laki-laki. Если бы он был миллионером, lagi ya instrumental karena dalam dalam nominatif миллионер kata benda berjenis kelamin laki-laki ya, миллионер. Terus laki-laki dalam instrumental plus akhiran kata benda миллионером. Jadi миллионером itu instrumental, миллионером. Он бы, ya lagi on, terus бы, он бы купил, membeli dalam past tense untuk laki-laki diakhiri dengan L. Он бы купил pulau, остров. Остров, kita menulis остров, tapi bacanya остров, F ya, остров. Pulau остров, остров, bukan остров, ya остров. Sekarang saya baca lagi untuk Anda bisa dengar bagaimana itu lancar ya pengucapannya. Если бы я был президентом, я бы отменил налоги. Если бы я был президентом, я бы отменил налоги. Если бы деньги росли на деревьях, все люди были бы богаты. Если бы деньги росли на деревьях, все люди были бы богаты. Все люди были бы богаты. Terus, если бы мы были птицами, мы бы могли летать. Если бы мы были птицами, мы могли бы летать. Если бы я был тобою, я бы никогда этого не сделал. Если бы я был тобою, я бы никогда этого не сделал. Terus, тобою itu instrumental untuk kata ganti orang. Tapi, orang Rusia sering menggunakan ungkapan yang sudah stabil, sudah standar. На твоем месте. Bisa menggunakan тобою, ya, itu kamu ya. Seandainya saya jadi kamu. Bisa тобою, bisa на твоем месте. Kalau menerjemahkan setiap kata itu di tempat kamu. Seandainya saya di tempat kamu. Begini. Karena tempat itu месте, kamu, yang punya kamu, kepunyaan. Itu your place ya. Your place, твоем месте. Jadi begini. Если бы я был на твоем месте... Bisa begini, если бы я был тобою. Если бы я был на твоем месте, я бы никогда этого не сделал. Terus, если бы он был миллионером, он бы купил остров. Если бы он был миллионером, он бы купил остров. Silahkan catat bahan ini. Nah, saya lanjut. Terus sedikitnya tentang cara membaca ya, cara membaca. Karena kita kalau punya di sini huruf-huruf Latin ya gampang membaca. Tapi kalau tidak ada huruf Latin, kita harus ingat peraturan membaca. Terus если mulai dari huruf Y ya, mulai dari huruf Y di awal kata. Jadi huruf Y pengucapannya Y. Namanya di alfabet ya, Y. Если бы, saya menggunakan di sini tanda pepet. Dulu saya menulis begini, BI ya pengucapannya, BI, titik di atas. Tapi sekarang sudah ada pelajaran tentang pepet, ya soundnya pepet. Saya menggunakan seperti dalam kata perut, pergi, mengajar, если бы
Я был президентом. Ya, kenapa di sini президентом ucapannya am? Karena президентом pengucapannya ada yang penekanan. Ya, penekanan berada pada huruf Y. Karena itu O ini dibaca A, президентом. Я бы отменил lagi huruf O pengucapannya A. Kenapa? Karena penekanannya di sini pada huruf I, jadi отменил. Налоги di sini O tetap bacanya O. Kenapa? Karena mempunyai penekanan. Ya, terus di sini росли. Penekanannya pada huruf I. Jadi huruf O ini A, ya pengucapannya A. росли на деревьях. Terus di sini ya ada tanda pelemah. Coba ya bagaimana tanda pelemah melemaskan huruf konsonan yang sebelumnya. Деревьях. Kalau tidak ada tanda pelemah di sini jadi деревах. V keras. Tapi kalau ada tanda pelemah, V menjadi lemas juga. Деревьях. V. Huruf V menjadi V. Kenapa? Karena tanda pelemah melemaskan huruf konsonan V di sini. Деревьях. Kayaknya sudah ya. Pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Anda tertarik dengan bahan pelajaran di channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol like dan menitik komen. Sudah. Jangan lupa gabung grup WA untuk peserta yang belajar bahasa Rusia secara gratis ya. Kita di sana membahas banyak hal tentang bahasa Rusia dari pagi sampai malam secara gratis. Kalau orang yang belajar bahasa Rusia di channel ini dengan saya tidak begitu paham ini bisa bertanya langsung kepada saya. Saya selalu menjawab melewati WA ya, grup WA ini. Terima kasih banyak, большое спасибо, sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa, до свидания.